Alat dan bahan yang saya siapkan yaitu 4 buah tabung reaksi tutup karet dengan ukuran 10 mili dan 5 mili. Kemudian ada syringe dengan ukuran 3 mili, kapas, aquades, dan gloves. Di sini saya sudah menyiapkan tabung dengan 4 perlakuan, tabung dengan permukaan halus tanpa apa-apa, permukaan kasar tanpa apa-apa, tabung diisi garam, dan tabung diisi air. Nah, ini adalah proses pengambilan darah menggunakan syringe. Saya akan mencoba mengambil darah melalui vena jugularis yang terletak di bagian leher. Saya dengan bantuan teman-teman saya saat proses ini harus berpandai-pandai menentukan sapi yang bisa diambil darahnya, karena cukup sulit juga untuk mengontrol sapi. Dan ternyata percobaan sapi pertama gagal. Yang kedua, saya mencoba beralih ke sapi FH. Dan gagal juga. Kemudian next saya mencoba lagi beralih ke sapi limousin yang katanya lumayan kalem, dan alhasil akhirnya saya bisa mendapatkan darah meskipun dengan menancapkan syringe berkali-kali dan take video yang berulang-ulang. Akhirnya saya bisa mendapatkan darah. Kemudian lanjut ke proses pemindahan darah ke dalam tabung. Yang pertama, di sini saya memindahkan ke tabung berisi air. Air yang saya isi dalam tabung kurang lebih 0,8 ml dan saya masukkan darah kurang lebih 0,8 ml juga. Kemudian yang kedua yaitu tabung berisi garam sebanyak kurang lebih 0,8 ml darah juga yang saya masukkan. Kemudian next yang ketiga yaitu tabung dengan permukaan kasar tanpa apa-apa. Saya masukkan juga kurang lebih sebanyak 8 ml. Dan yang terakhir yaitu tabung dengan permukaan halus tanpa apa-apa sebanyak kurang lebih 0,8 ml juga. Jadi inilah sampel darah yang sudah saya beri perlakuan. Saya beri urutan yang paling kiri tabung 1, permukaan halus tanpa apa-apa. Setelahnya tabung 2, permukaan kasar tanpa apa-apa. Setelahnya tabung 3, yaitu tabung berisi garam. Dan yang paling kanan adalah tabung 4, tabung yang berisi air. Tercatat waktu ketika saya berikan perlakuan pertama kali, yaitu pada pukul 11.19 waktu Indonesia Barat. Setelah saya diamkan selama 3 jam, inilah yang saya lihat. Tercatat pada pukul 14.19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama yaitu tabung 1, yaitu tabung dengan permukaan halus tanpa apa-apa. Di sini terlihat warnanya masih lumayan segar, tetapi sudah ada endapan, dan jika digoyangkan tidak terlihat gelombang di dalam darah tersebut. Atau bisa dibilang sudah beku. Dan pada bagian permukaan juga terdapat gelembung yang berwarna merah menyala. Dan terdapat 3 lapisan berdasarkan penglihatan saya. Lapisan bawah berwarna kekuningan, lapisan tengah berwarna merah gelap, dan lapisan atas berwarna merah menyala.
Next adalah tabung 2 dengan permukaan kasar tanpa apa-apa. Jadi di sini berdasarkan pengamatan saya, darah yang ada di dalam tabung ini belum membeku. Dan jika digoyangkan seperti ini, masih terdapat gelombang. Dan untuk lapisannya, lapisan bawah berwarna kekuningan, yang berarti sudah ada endapan sedikit. Dan warna darah itu berwarna merah, tapi agak sedikit lebih gelap. Next yaitu tabung berisi garam. Di sini saya menemukan perubahan yang cukup signifikan, yaitu perubahan warna darah menjadi lebih gelap dan darahnya juga masih belum membeku. Jika digoyangkan juga masih seperti cairan normal dan bergelombang. Next yang keempat yaitu tabung 4 berisi air. Di sini saya juga melihat perubahan warna pada darah yang juga lebih gelap dan juga darahnya belum membeku. Saat digoyangkan juga masih bergelombang dan seperti cairan normal. Hanya saja terlihat lebih terawang karena dicampur air. Kemudian saya coba take dengan mode slow motion. Terlihat 3 buah tabung darah yang jika digoyangkan masih bergerak dan bergelombang. Yang tidak bergerak alias beku itu adalah tabung 1, yaitu dengan permukaan halus tanpa apa-apa. Kemudian setelah 24 jam tercatat pada pukul 11.19 waktu Indonesia Barat keesokan harinya, inilah yang saya lihat. Yang pertama yaitu tabung 1 dengan permukaan halus tanpa apa-apa. Di sini terlihat memang sudah beku dan lapisan paling bawah seperti cairan kuning, bening, itu sangat jelas terlihat lapisan di dalamnya. Yang kedua yaitu tabung 2 dengan permukaan kasar tanpa apa-apa. Yang saya amati adalah perubahan warna yang sudah gelap, namun tetap cair alias belum beku. Jika digoyangkan pun masih bergelombang. Next yang ketiga yaitu tabung 3, yaitu tabung berisi garam. Di sini yang saya lihat yaitu perubahan warna yang memang sudah gelap dan tetap cair alias tidak beku selama 24 jam. Jika digoyangkan juga masih bergelombang. Yang keempat yaitu tabung 4 berisi air. Yang saya lihat perubahan warna menjadi gelap dan masih cair alias tidak beku, dan jika digoyangkan juga masih bergelombang. Ketika saya take video slow motion, kembali terlihat ada 3 tabung yang masih seperti cairan normal, alias tidak beku. Dan jika digoyangkan masih bergerak dan bergelombang. Sedangkan 1 tabung lagi beku dan tidak ada pergerakan. Nah, itu adalah tabung 1 dengan permukaan halus tanpa apa-apa. So, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dan diskusi bersama beberapa teman saya dapat menyimpulkan bahwa 3 buah sampel yang diberi perlakuan yaitu garam, air, dan permukaan kasar itu dapat menghambat terjadinya pembekuan darah atau bisa disebut juga sebagai antikoagulan sementara. Zat tersebut memberikan efek pada darah yang mana darah tersebut menjadi lebih lama untuk beku. Terbukti ketika pengamatan setelah 24 jam pun sampel yang diberikan perlakuan tersebut masih tetap belum membeku. Dan menurut pendapat saya, zat tersebut bisa disebut sebagai antikoagulan alami. Dan terima kasih atas tugas praktikum yang diberikan, karena berkat praktikum ini saya mendapatkan ilmu baru dan menjadi lebih tahu tentang darah dan antikoagulan. Terima kasih.